nggak masuk ada siapa aja? Aulia, Rikis, kenapa semuanya? Oke, baik, terima kasih untuk anak semuanya. Pertemuan kemarin sudah siap semuanya, alat-alatnya, ada bukunya, sudah semuanya? Hari ini kita akan saya bagi modul yang berkaitan dengan pertemuan pada hari ini. Saya bagikan terlebih dahulu. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari berkaitan dengan teori atom, ya kan ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang struktur atom. Tahapannya yaitu dengan menggunakan model log F, yaitu literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Oke, baik, silakan kita akan brainstorming terlebih dahulu. Ya, silakan dipahami materinya. Jadi kami di sini melihat garam. Struktur garam terdiri dari natrium dan klorida. Dan jika garam itu diberi air, maka akan menjadi larutan natrium klorida. Apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwasanya dari situ kita akan menjelaskan tujuannya, yaitu kita akan menjelaskan berkaitan dengan partikel, unsur atom, dan sifat-sifatnya. Kemudian kita akan menggunakan notasi unsur untuk menyatakan suatu unsur, kemudian menganalisis hubungan antara nomor atom, nomor massa, dan partikel subatomnya. Dan yang terakhir kita akan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulitnya. Oke, kita lihat bahwasannya atom itu sebagai komponen dari sebuah materi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada bentuknya bumi. Kalau yang ini nah, ini kan wujudnya padatan, ya, dimana itu kan mesti ada sebuah unsurnya, ya, sebuah komponen yang di situ menyusun dari sebuah materi tersebut. Nah, disinilah atom itu berlakunya seperti itu. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 61 dijelaskan bahwasanya darah ini sebagai atom. Nah, inilah menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah itu menjelaskan, menciptakan yang namanya sebuah atom itu sudah ada padanya. Atom berdasarkan di modulnya kalian itu kan nanti kita ada dua, yaitu atom netral sama atom yang bermuatan listrik atau itu ion. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini kalau dia atom itu kan nanti ada ion yang positif, ada ion yang negatif. Baik, kita akan menonton bersama-sama untuk lebih memperdalam lagi bagaimana tentang atom tersebut. Ada yang bisa menggantikan atom? Pembahasan yang bikin sakit kepala. Oke, kita mulai dari atom. Atom bisa menyusun sesuatu karena ia tidak hidup sendiri. Di dalamnya ada inti atom atau nukleus yang berisi proton, si partikel bermuatan positif, dan neutron, si penyimbang massa yang netral. Nah, jumlah proton inilah yang menentukan identitas atom. Contohnya, 1 proton berarti hidrogen, 2 proton berarti helium, 6 proton berarti karbon, dan 74 proton berarti tungsten. Itulah sebabnya setiap unsur di alam punya nomor atom berbeda-beda, karena begitu 1 proton ditambah dan kurang, maka identitas unsur itu langsung berubah total menjadi unsur yang lain. Lalu di sekitar inti atom itu ada yang namanya elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti dengan energi tertentu. Nah, energi inilah yang membuat atom bisa berinteraksi dan berikatan dengan atom lain. Contohnya ikatan ionik, yaitu saat atom saling memberikan dan menerima elektron. Ikatan kovalen, sampai saat ini belum ada, karena tidak ada entitas lain dalam semesta ini yang punya peran yang sama seperti atom dalam menyusun segala bentuk materi yang kompleks. Dan kalau pertanyaannya kenapa atom tidak bisa digantikan, ya balik lagi seperti narasi di awal, karena atom punya 3 kemampuan unik yang tidak dimiliki partikel lain, yaitu membentuk struktur stabil,
memungkinkan reaksi kimia serta menciptakan ikatan kimia, dan otomatis tanpa tiga kemampuan ini tidak ada zat padat, cair, gas, bahkan api. Walaupun secara teori memang energi bisa berubah menjadi materi seperti yang dijelaskan oleh Einstein, tapi pada akhirnya energi yang berubah menjadi material kompleks ia tetap ujung-ujungnya bahkan membentuk partikel-partikel atomik juga. Jadi bukan sesuatu yang dapat menggantikan atom, melainkan cara lain untuk menciptakan atom baru. Contohnya unsur-unsur buatan seperti nihonium, moskovium, dan organisor, di mana mereka lahir dari tabrakan energi murni dan hasil akhirnya tetap atom juga. Dan terima kasih untuk account atas sawerannya, karena berkat beliau atom-atom bermuatan listrik dari PLN dapat mengalir dengan sangat sopan ke meteran listrik kosan mimin. Karena tanpa listrik nggak akan ada video ini, dan tanpa atom nggak akan ada kita semua. Dari video barusan ada yang mau menyimpulkan? Video barusan menjelaskan bahwa atom itu sangat penting yang berhubungan dengan alam yang dapat memberikan manfaat pada penduduknya, elektron, neutron, proton. Video tersebut bahwasannya ada partikel penyusun dari sebuah atom tersebut, yaitu ada apa aja? Oke, sudah tahu semuanya ya, bahwasanya ada proton, elektron, dan neutron. Oke. Mempelajari berkaitan dengan lambang unsur, nomor massa dan nomor atom. Sudah disiapkan berkaitan dengan susunan yang berkala. Ini namanya sistem periodik ya, sistem periodik di mana ketika kita tulis ada L, I, nah yang atas kiri, pojok atas kiri itu menunjukkan nomor atom, yang atas sebelah kanan itu menunjukkan nomor massa. Sehingga kalau kita tuliskan dia bentuknya seperti ini. Ada ya. Jadi yang nomor massanya, nomor massa atom ini yang besar, kalau nomor atom itu yang kecil. Silakan siapkan HP kalian sama tabel periodik. Terus kemudian nanti kalian mensimulasikan tentang adanya proton, elektron, dan neutron yang ada pada simulasi tersebut.
setelah kita melaksanakan kolaborasi, maka kita mencoba untuk kuis. Oke, silakan kalian buka aplikasi Background. Nah, di situ sudah buka. Oke, silakan sesuai yang sudah dibagi link untuk memasukkan nama kalian. Mulai untuk kuis pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ya. Oke, baik. Silakan. Mereka 1, 2, 3 ke atas. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, kegiatan terakhir yaitu adalah refleksi. Apa yang sudah kita pelajari mulai dari awal sampai akhir perlu adanya sebuah refleksi. Oke, siapakah yang mau refleksi? Saya telah pelajari adalah struktur atom. Dengan struktur atom itu, kita bisa memahami gimana cara manusia itu untuk berkembang atau memanfaatkan agar dapat di kehidupan sehari-hari. Yang paling saya kuasai adalah menghitung, dan yang kurang saya kuasai gimana bisa menentukan yang aslinya di tadi 32 kok bisa itu 32 dan Penutup hari ini bahwasannya esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan. Sekian dari saya.